Seperti apa negara Venezuela itu? Venezuela adalah negara penting di Amerika Selatan bagian utara dan kunci perekonomian di kawasan Karibia. Negara ini memiliki lokasi geografis yang menguntungkan dengan luas wilayah sebesar 916.400 km persegi. Venezuela berbatasan dengan Laut Karibia di utara dan memiliki garis pantai sepanjang 2.813 km. Negara ini berbatasan dengan Kolombia di barat, Brasil di selatan, dan Guyana di timur. Pada tahun 2025, total populasi Venezuela sekitar 28,4 juta jiwa, menempati peringkat ke-50 di dunia. Venezuela memiliki komposisi etnis yang sangat beragam. Penduduk ras campuran 58% dari populasi, sedangkan penduduk kulit putih berjumlah 29%. Pemukim Afrika berjumlah 11%, dan daerah ini juga merupakan rumah bagi 40 kelompok penduduk asli, termasuk Hañano yang berjumlah sekitar 2%. Bahasa resmi adalah Spanyol, dan populasinya dipengaruhi oleh budaya Hispanik, Afrika, dan penduduk asli Amerika. Venezuela pernah menjadi negara terkaya di Amerika Selatan, memiliki basis sumber daya mineral kelas dunia. Sumber daya mineralnya terbukti bernilai lebih dari 14 triliun dolar, dengan bagian per kapita sekitar 500 ribu dolar, menempatkannya di peringkat ke-8 hingga ke-10 secara global. Wilayah ini mencakup hampir semua mineral penting untuk industri global, dan merupakan pemegang cadangan minyak terbesar di dunia, dengan cadangan minyak terbukti sekitar 303,8 miliar barel, yang setara dengan 18,2% dari cadangan global. Wilayah ini juga merupakan pemegang cadangan gas alam terbesar ke-8 di dunia, dengan cadangan gas alam terbukti sebesar 5,67 triliun meter kubik. Namun, kekayaan yang berlimpah ini gagal dipertahankan. Saat ini Venezuela telah jatuh dari puncak kejayaan ekonominya, dengan PDB per kapita hanya sekitar 4.019 dolar. Ini adalah tingkat standar hidup terendah di Amerika Selatan, menempati peringkat 30 terbawah dari lebih dari 190 negara di dunia. Data survei lokal menunjukkan bahwa 69% penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Upah minimum bulanan yang dikonversi dengan nilai tukar resmi hanya sekitar ke-3,6. Ekonomi Venezuela sangat bergantung pada minyak, dengan ekspor minyak menyumbang 92% dari pendapatan devisa dan 55% dari pendapatan fiskalnya. Industri lain mengalami keterbelakangan. Namun, Venezuela memiliki aset budaya yang terkenal di dunia. Kontes kecantikannya menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 350 juta dolar, melebihi gabungan pendapatan industri perikanan dan kehutanannya. Venezuela adalah legenda di dunia kontes kecantikan global, dengan total 23 gelar di kontes kecantikan internasional terkemuka, termasuk 7 gelar Miss Universe, 6 gelar Miss World, dan 8 gelar Miss Internasional. Jumlah kemenangannya secara konsisten menempati peringkat pertama secara global, menjadikannya kekuatan besar dalam kontes kecantikan. Hal ini tidak terlepas dari gen campuran ras unik di wilayah tersebut. Perpaduan mendalam antara keturunan penduduk asli Amerika, Eropa, dan Afrika telah membentuk gen yang identik. Lebih penting lagi, kontes kecantikan telah terintegrasi ke dalam budaya nasional. Banyak gadis menerima pelatihan sistematis tentang postur dan etiket sejak usia muda. Kompetisi domestik menarik perhatian yang setara dengan kontes gala festival. Bagi banyak gadis, kontes kecantikan telah menjadi jalan penting untuk mengubah takdir mereka. Namun, kemewahan kontes kecantikan pada akhirnya tidak dapat menutupi tantangan yang dihadapi. Resesi ekonomi Venezuela bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi ketergantungan sumber daya, penyimpangan kebijakan, dan faktor lingkungan eksternal. Selama waktu yang lama, ekonomi Venezuela terlalu bergantung pada ekspor minyak. Dengan lebih dari 90% pendapatannya berasal dari industri minyak, ekonomi Venezuela sangat rentan terhadap risiko. Ketika fluktuasi harga minyak internasional terjadi, hal tersebut akan berdampak langsung pada fondasi fiskalnya. Lebih penting lagi, minyak Venezuela sebagian besar adalah minyak berat, dengan biaya ekstraksi setinggi 50 dolar per barel, lebih dari 10 kali lipat dari Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Hal ini membuatnya rentan terhadap kendala eksternal, dan juga kelangkaan parah akan peralatan, teknologi, dan modal yang dibutuhkan untuk ekstraksi minyak telah menyebabkan produksi minyak anjlok dari puncaknya. Hal tersebut mengakibatkan penurunan signifikan dalam pendapatan inti. Sementara itu, selama dekade terakhir, 60% dari pengeluaran modal perusahaan minyak telah dialokasikan untuk meningkatkan ekstraksi minyak. Dana yang sebenarnya diinvestasikan dalam peningkatan ekstraksi minyak hanya berjumlah 0,6 dolar per barel, jauh lebih rendah daripada angka di Kolombia. Kurangnya investasi jangka panjang ini telah menyebabkan penurunan kapasitas produksi minyak secara terus-menerus, yang selanjutnya melemahkan kemampuan ekonomi untuk mandiri.
keterbatasan saluran ekspor minyak dan kemampuan pembiayaan, yang memaksa transaksi yang ada dilakukan dengan harga diskon, semakin memperburuk krisis ekonomi. Caracas, ibu kota Venezuela, merupakan pusat politik, ekonomi dan budaya, terletak di bagian utara berjarak 15 km dari Laut Karibia. Terletak di tengah pegunungan Avila, Venezuela dikenal sebagai surganya di bumi. Dengan luas 845 km persegi, wilayah metropolitannya memiliki populasi sekitar 5,4 juta jiwa. Didirikan pada tahun 1567, kota ini menjadi ibu kota Venezuela pada tahun ke-1830. Perkembangannya yang pesat pada abad ke-20 yang didorong oleh kebangkitan industri minyak telah melahirkan distrik keuangan yang signifikan di Amerika Latin. Golden Mill, sebuah landmark budaya, adalah pusat universitas di Caracas dan merupakan satu-satunya situs warisan dunia yang dirancang oleh seorang arsitek tunggal yang memadukan arsitektur modern dengan keunggulan artistik. Terletak di zona iklim dataran tinggi, subtropis dengan suhu rata-rata tahunan 21,1 derajat Celcius. Tempat ini menawarkan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Pesona unik Venezuela dibentuk bersama oleh budaya rakyatnya dan lingkungan geografisnya, di mana pegunungan bertemu dengan laut. Sejarah Venezuela dapat ditelusuri kembali hingga sekitar 10.000 sebelum Masehi. Ketika masyarakat adat hidup dan berkembang di sini, membentuk beberapa peradaban asli. Pada tahun 1498, Columbus tiba di pantai Venezuela. Pada tahun 1502, penjajah Spanyol mendarat dan menamakannya Venesia Kecil. Setelah Caracas didirikan pada tahun 1567, kota ini secara bertahap menjadi wilayah inti pemerintahan kolonial. Tempat masyarakat adat dan kelompok etnis lainnya mengalami periode perubahan sejarah yang panjang. Pada tanggal 5 Juli tahun 1811, Venezuela mendeklarasikan kemerdekaan, dipimpin oleh pahlawan nasional Bolivar. Setelah lebih dari satu dekade perjuangan, Republik Federal Venezuela secara resmi didirikan pada tahun 1830, mengakhiri sepenuhnya pemerintahan kolonial. Situasi politik mengalami penyesuaian pada tahun 2006 awal berdirinya negara tersebut, dan secara bertahap stabil setelah tahun ke-1870. Pemerintah mulai mempromosikan pembangunan infrastruktur dan secara aktif menarik investasi asing untuk mendorong pembangunan. Pada tahun 1920-an, pengembangan besar-besaran ladang minyak di cekungan Danau Maracaibo dimulai, dan Venezuela dengan cepat bangkit menjadi produsen dan pengekspor minyak utama di dunia, dengan ekonominya berkembang pesat sebagai hasilnya. Setelah membentuk pemerintahan sipil, Venezuela mempromosikan nasionalisasi sektor-sektor industri inti seperti minyak dan secara aktif mengembangkan kesejahteraan publik. Secara bertahap menjadi salah satu negara yang lebih maju secara ekonomi di Amerika Selatan. Lingkungan antar pegunungan seperti lembah Caracas. Venezuela berbatasan dengan Laut Karibia di utara dan memiliki garis pantai sepanjang 2.800 km. Di wilayah pesisir barat laut, terdapat Danau Maracaibo yang merupakan danau terbesar di Amerika Selatan. Bagian tengahnya adalah dataran Orinoco yang luas, yang mencakup lebih dari sepertiga wilayah negara tersebut. Dataran rendah ini dilalui oleh Sungai Orinoco, menjadikannya wilayah pertanian dan peternakan yang penting. Bagian selatannya adalah dataran tinggi Guyana. Venezuela memiliki medan yang bergelombang lembut dan sumber daya mineral yang melimpah. Air terjun Angel, air terjun tertinggi di dunia, terletak di sini. Dari segi iklim, Venezuela terletak di daerah tropis. Dan karena topografinya, negara ini memiliki beragam jenis iklim. Daerah pegunungan dan pesisir utara memiliki iklim yang berbeda. Iklim maritim tropis, dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 21 derajat Celcius. Terdapat musim hujan dan musim kering yang berbeda. Dataran Orinoco tengah memiliki iklim sabana tropis, dengan suhu tinggi sepanjang tahun dan curah hujan terkonsentrasi pada musim hujan. Musim keringnya lebih kering. Dataran tinggi Guyana Selatan memiliki sebagian wilayah dengan iklim hutan hujan tropis. Venezuela mengalami cuaca panas dan hujan sepanjang pertengahan tahun dengan vegetasi yang subur. Perbedaan iklim regional ini menjadi dasar bagi keanekaragaman ekosistem lokal. Dari sini kita tahu bahwa Venezuela merupakan sebuah negara Amerika Selatan yang kaya akan legenda kontes kecantikan dan mengalami pasang surut ekonomi. Adalah negeri di mana setiap jengkal tanahnya menjadi bukti perjuangan antara sumber daya dan pembangunan, serta tempat perpaduan beragam budaya dan kehangatan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa share dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.